Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Ruang Konseling Elvano. Dan ini adalah konten pertama kita yang akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan sama dunia remaja pastinya. Karena Elvano backgroundnya juga menjadi salah satu pengajar sampai saat ini di salah satu SMK di Depok. Sebut saja SMK Industri Kreatif Gama Caraka gitu. Dan hari ini Elvano ngajak salah satu alumni yang bisa dibilang dia tuh udah ada di tengah jalan lagi merintis karir sebagai presenter berita. Ini ya Cahya. Halo semuanya. Saya atas dulu dong. Halo Biar Coach. kayak Asik. sahabat kental gitu. Wih. Oke. Cahya, kenalan dulu dong sama teman-teman di rumah. Halo semuanya, nama aku Cahya. Apalagi kenalannya Pak? Aku alumni alumni dari SMK Industri Kreatif Gama Caraka. Aku angkatan ketiga. Sekarang aku sedang berkuliah di salah satu universitas swasta di Indonesia. Perlu disebutin Pak universitasnya? Boleh. Aku sekarang berkuliah di BINUS University. Dan sekarang, aku juga menjadi salah satu presenternya juga di BINUS TV ya. Menjadi salah satu presenter di BINUS TV. Betul. BINUS TV itu termasuk salah satu TV kampus dan TV komunitas terbesar juga sih. Ya, TV komunitas. TV komunitas juga. Oh gitu. Tapi gitu. Ini ya, maksudnya dia tuh salah satu TV yang juga ada sisi komersialnya juga ya. Udah ya. Mulai. Ada sih, karena kalau misalnya teman-teman lihat nih di YouTube BINUS TV tuh udah hampir 100.000 subscribers juga. Terus banyak konten-kontennya juga yang jadi top program juga di sana. Terus mereka juga punya sosial media yang followersnya juga udah lumayan banyak gitu. Jadi udah dikenal. Dan sebenarnya yang paling bisa menonjolkan BINUS TV itu karena BINUS TV ini juga jadi salah satu acuan TV kampus. Jadi tempat belajarnya TV-TV kampus lain gitu untuk belajarnya ke BINUS TV gitu. Gimana cara buat ngembangin TV kampus itu. Kamu udah berapa lama jadi presenter di sana? Jadi presenter mungkin udah kurang lebih hampir mau setahun kali ya Pak. Setahun. Nah tapi kalau untuk untuk secara officially-nya itu baru beberapa bulan ini sih, baru kayak 6 bulan mungkin. Cuman kan waktu itu sempat pandemi, jadi sempat ke stop dan kita nggak ada siaran gitu. Jadi nggak ada siaran? Baru siaran lagi baru 2 bulan berjalan. Coba dong, kalau presenter berita tuh gimana opening aja deh. Aduh, agak malu ya Pak ya. Asik. Openingnya ya, mungkin opening yang biasa aku itu ya. Boleh. Oke. Selamat sore pemirsa, Jurnal 19 kembali hadir menemani sore hari Anda. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan serangkaian informasi menarik. Di antaranya gitu. Aduh agak malu ya ampun. Jadi kalau presenter berita tuh emang kayak lek-lekannya tuh ganteng gitu. Iya ya, kenapa ya Pak? Kayak gitu kali ya. Berapa lama latihan jadi presenter? Kalau berapa lama latihan jadi presenter tuh, jadi sebelum aku jadi presenternya itu tuh aku di training dulu kan. Di trainingnya tuh kurang lebih ada sebulan atau 2 bulanan sih training gitu. Itu pun juga karena pandemi juga, jadi kita trainingnya agak kadang ke pause gitu setiap training. Oke, kalau ngomongin training biasanya tuh kayak ada tingkat-tingkatannya gitu ya. Seru nggak di training? Seru banget. Latihan apa aja yang kira-kira nggak bisa kelupa? Sebenarnya yang paling seru tuh kalau latihan masalah suara sih ya. Kayak gimana cara ningkatin intonasi suara, terus kayak latihan suaranya gitu. Kalau news itu biasanya lebih kayak ke nafasnya tuh kayak A, I, U, E, O gitu. Jadi pakai suara perut gitu kan. Nah itu dulu pernah latihan itu juga kan? Iya, dulu kan sama coach juga pernah latihan kayak gitu. Dulu kita di bawah, ingat gak? Iya benar-benar. Ya, waktu itu masih ada studio news ya? Masih ada studio. Latihan di situ. Iya, latihannya di situ. Jadi gini, jadi dulu waktu itu si angkatan Cahya itu kita diseleksi, seleksi sampai ketemu 2 tim. Jadi satu tim itu ada 3 orang. Nah kepilih salah satunya adalah si Cahya gitu. Nah waktu itu ikut lomba radio gitu. Nah di lomba radio itu kita bersaingnya sama mahasiswa ya Cahya. Benar itu pengalaman lumayan, pengalaman pertama. Luar biasa sih. Terus saingannya lumayan gitu. Ya. Dan itu juga karena aku nggak ada basic sama sekali untuk jadi penyiar radio, jadi benar-benar belajarnya dari nol banget sama Coach Tio waktu itu gitu. Pakai nggak sih?
yang latihan waktu itu? Kepake banget sih. Apa contohnya? Maksudnya kayak waktu itu kan aku baru pertama kali tahu latihan suara tuh dari coach kan. Kayak cara pernafasan beneran. Pernafasan, terus gimana caranya bisa membulatkan suara dan lain sebagainya. Terus A, I, U, E, O. Itu kan dari coach juga. Jadi pas udah masuk ke kuliah tuh pas ditanya lagi gimana caranya tuh aku udah tahu gitu. Oh gitu. Jadi tinggal dimatangin. Dan akhirnya bisa, ya alhamdulillah senang sih. Maksudnya sebagai kita yang pernah ketemu di kelas gitu, terus kamu bisa pakai itu sih satu kebanggaan juga. Iya pasti lah. Mudah-mudahan sih bisa ini ya, karirnya terus amin ya Allah, naik Cai. Karena kamu udah benar-benar beda ya sama teman-teman yang lain dong. Karena kamu udah di tengah jalan nih, udah jadi presenter yang bisa dibilang cukup profesional ya. Iya, kalau di sana profesional banget sebenarnya coach. Segitu profesional ya? Segitu profesionalnya. Berarti deadline deadline kerja itu ngerasain banget. Kalau aku kan karena di situ kan aku masih sebagai presenter ya. Jadi at least tuh kayak aku harus standby sekian-sekian dan kita tuh on air harus sekian-sekian. Aku udah harus standby seperti apa. Terus kalau ada kritikan dari dari program director tuh kadang program director juga ngasih kritiknya kayak Cahya yang benar gitu. Atau kayak Cahya suaranya kenapa kayak gitu-gitu. Itu udah lewatin banget sih. Maksudnya kayak karena kan ini kita live streaming ya coach. Jadi benar-benar live. Jadi mau nggak mau ya kalau ada kesalahan ya kita harus bisa nge-replace kesalahan itu gitu. Dan itu masih belajar juga sih aku. Jadi benar-benar profesional banget gitu. Kalau misalnya salah ya udah dibilang salah gitu. Pernah gak sih diomelin tuh yang sampai yang kayak kena banget gitu? Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah. Cuman maksudnya kalau kayak ditegur pas lagi live streaming misalnya kayak aku tiba-tiba belibet atau apa kayak coba latihan dulu gitu. Selalu dibilang kayak gitu, latihan dulu, makanya latihan dulu. Karena live ya. Karena live itu balik lagi sih. Dan itu nggak bisa diedit. Itu nggak bisa diedit. Bahkan kalau live di Binus TV, jadi kalau live untuk anchornya ya cuman live aja dan mereka tuh nggak nge-save untuk anchornya. Tapi liputannya itu selalu diupload sama mereka gitu. Jadi benar-benar sekali tayang gitu. Makanya kalau orang mau nonton tuh benar-benar harus dari jam 3 sampai jam 3:30 itu. Oke, nah persiapannya gimana kalau kamu mau on air tuh berapa jam sebelumnya sih apa? Jadi kan kalau di Binus TV itu on air setiap jam 3 sore itu udah on air. Nah kalau kita tuh standby kalau bisa 30 menit udah di dalam studio gitu. Jadi kalau make up, jadi kan di sana ada make up artisnya juga coach. Jadi kalau untuk make upnya itu kita udah harus standby dari jam 1 atau 1:30 tuh udah harus mulai make up. Dan make up tuh biasanya ngabisin waktu 15 sampai 30 menit. Jadi 15 sampai 30 menit. Ya gitu. Benar-benar emang harus setengah jam. Udah harus standby. Karena kan kita baca skrip dulu. Terus kalau aku tuh memang presenter yang selalu pasti minta latihan terus teleprompter. Jadi setiap kita sebelum on air nih, itu teleprompter aku selalu bilang kayak Kak mau latihan baca teleprompter, baca teaser gitu. Karena kalau latihan teleprompter dan mereka tuh kebetulan yang ngontrol teleprompter tuh di MCR. Di master control room. Jadi bukan kita yang ngontrol. Jadi mereka yang harus ngikutin nada kita, mereka yang harus ngikutin kecepatan kita gitu. Emang butuh latihan. Butuh latihan gitu. Jadi harus benar-benar latihan. Dan biasanya karena kan karena setiap minggu ini beda-beda ya coach, karena masih pandemi juga. Jadi yang masuk baru kayak ada tim A, tim B. Nah itu aku harus bisa latihan juga sama si yang ngatur teleprompternya ini. Kayak kalau Cahya tuh bacanya kayak gini loh. Kalau Cahya bacanya kayak gini. Karena kalau presenter lain tuh berbeda. Jadi mereka juga harus ngikutin gitu. Kalau kamu tipe presenter yang kayak gimana? Kalau aku sebenarnya kalau tipe presenter aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau kata program director itu aku emang beda. Maksudnya kayak cepat lambatnya tuh kadang suka nggak diduga-duga, atau misalnya karena aku memang yang selalu neken, terus gaya baca aku tuh paling berekspresif. Itu gaya baca aku paling berekspresif. Jadi kayak tiba-tiba aku slow, tiba-tiba aku kenceng, maksudnya cepat bacanya gitu. Karena kan kalau baca berita tuh nggak boleh yang lama banget, nggak boleh cepet banget kan. Jadi kita harus tahu di mana yang kita harus bisa tekenin gitu. Karena kan ya salah satu sifat dari medianya juga kan auditif juga ya. Benar. Jadi nggak bisa diulang ya kalau salah. Nggak bisa diulang gitu. Kalau salah gitu. Apa yang paling sulit? Waduh, kalau dalam segi presenting ya gitu.
Pas baca berita atau gimana coach? Pas Iya, baca berita. pas jadi presenter berita. Yang paling sulit menurut aku juga masih belajar sih coach, maksudnya kalau yang paling sulit ya kalau baca berita tentang olahraga sebenarnya. Olahraga. Karena banyak bener. namanya itu susah-susah banget. Jadi aku pernah belibet beberapa kali juga gitu. Kayak namanya siapa yang paling susah? Aduh, aku lupa namanya. Mark Marquez Aku bisa. Kalau Mark Marquez Karena kalau bisa. orang yang nggak terlalu suka MotoGP, iya, nggak bakal ngerti. asing Iya, dengernya. asing. Mark Marquez ngomongnya kan gitu kan? Nah, kayak gitu, bener-bener. Mark Marquez. Jadi kebetulan tuh kalau di Binus TV itu juga kan mereka punya skrip itu ada ngasih tahu cara bacanya. Jadi kalau misalnya yang sport atau ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang susah itu biasanya dikasih tahu gimana cara bacanya. Nah itu kita belajar juga tuh dari skripnya. Tapi ada yang satu yang benar-benar susah banget, waktu itu aku lupa namanya apa. Tapi pemain bola coach, rata-rata tuh pemain bola yang susah. Menurut aku ya. Rata-rata pemain bola Coba kita tanya. sama nama tempat. Siapa yang suka main bola? Siapa nama paling susah? Jidan. Oh, Chesney. Szczesny dari Polandia. Pemain mana? Polandia. Aku pernah bawa itu, kayaknya belum pernah deh yang Polandia. Boleh. Tapi emang namanya susah-susah sih, apalagi nama-nama orang luar. Sama nama ini, nama-nama tempat kayak LD Cerpet apa gitulah, susah banget gitu. Kayak pas lagi, iya makanya susah banget waktu itu. Terus waktu itu tuh yang paling bikin gregetannya, jadi kan kadang tuh kita suka misalnya nungguin VT itu cuma 1 menit, terus aku baca kurang malah dekat dari 1 menit, rata-rata kayak 40 detik 50 detikan gitu kan. Nah aku tuh baca skripnya, terus pas aku mau nanya ke PD-nya tuh disuruh standby, kayak nggak dibahas gitu. Jadi kayak aku nanya ke FD, aku jadinya ngomong apa kak gitu. Udah ngomong yang kamu bisa aja. Oh, Udah gitu. kamu ngomong yang kamu bisa Untung aja. bukan produk ya. PR banget kalau produk. Kalau produk parah sih pak. Waktu itu saya tuh pernah beberapa kali salah ngucap produk namanya Prestige. Ya bacanya Prestige kan, tulisnya Prestige kan. Sebenarnya Yang Prestige. minuman. Hah? Yang minuman kan atau mobil? Prestige Lupa, tuh, bukan. Prestige tuh yang ini kan apa sih yang mobil itu bukan sih otomotif ya? Bukan, dia ada kayak produk jasa gitu. Namanya Prestige jasa. apa gitu. Jadi bacanya Prestige berapa kali gitu kan. Sampai diteriakin sama produser. Jebret. Salah. Iya gitu lah. Ya kalau produk bahaya sih pak. Oke, nah Cahya. Kamu kan dari dulu emang doyan banget ngomong kan. Dulu pernah jadi ketua OSIS. Iya benar. Ingat gak pertama kali ketemu ngomong apa? Kamu adalah siswa SMK Industri Kreatif Raka pertama yang saya kenal. Saya inget banget muka kamu ngomong apa. Coba diulangin, Cai. Nggak. Ingat gak kamu ngomong apa sama saya? Aku lupa. Coba bapak aja deh, bapak aja yang ngomong, saya malu. Gini, Semua malu banget. waktu itu datang kan ya. Dikenalin tuh sama Pak Uli Saya apa ya? malu banget pak, ya ampun. Kenalin, ini anak-anak Gama Caraka ya. Pak! Dengan ekspresinya yang biasa ya, Cahaya tuh. Emang dia tuh ekspresif dari dulu. Pak, Bapak pasti bakalan inget saya terus, Pak. Ada gitu. Iya benar-benar. Saya gitu OSIS, Pak. Bapak pasti bakalan inget sampai sekarang, emang bener. Jadi jadi Aduh, doa. malu banget. Bener gak? Kamu waktu itu kayak gitu kan? Bener-bener Waktu aku lagi kayak tugas. gitu. Ya lagi tugas waktu itu. Sama Fahrul. Sama depan panggung, ingat saya. Aku juga baru pertama kali kan ketemu bapak di situ. Dan Iya, baru saya dikenalin juga. pertama kali sama Iya. ini. What, Bapak? Coach. Enggak, saya mau nanya deh. Iya. Emang saya bapak-bapak kabel banget. Bapak kabel apa ya? Mungkin kalau pakai baju sekolah gitu ya, pakai seragam sekolah bapak kabel banget sih, bapak kabel banget. Bener. Ya makanya sekarang pakai hoodie. Iya. Biar Jadi kayak lebih kelihatan coachable seumuran. gitu, coachable. Bang Ebel. Oke. Dari dulu ya, kita pas mulai latihan anak-anak manggilnya coach ya. Iya, dari dulu panggilnya coach. Oke. Nah, ketika kita ngebahas sisi yang lain. Ketika kamu jadi presenter berita dan MC, MC biasa lah. Enakan mana? Enakan baca berita sebenarnya. Oh gitu. Bukan kamu lebih senang banyak improve gitu? Tapi kalau maksudnya kalau jadi news presenter, MC-nya nih dalam hal maksudnya MC dalam acara atau talk show. MC Kalau acara gitu kayak misalkan event besar, lebih mendingan baca berita sih pak kalau saya. Oh gitu. Karena kalau saya improve ya dulu ya. suka banget sebenarnya improve, tapi maksudnya kayak improve saya tuh mungkin lebih ke arah talk show paling ya. Talk show tuh lebih masuk. Karena kalau misalnya acara event-event yang semi formal banget gitu,
yang terlalu entertain banget gitu kayak event, aku kayak takut justru kebablasan gitu loh Pak, karena masih kurang bisa ngekontrol diri kalau mau having fun or something like that Karena gitu. emang kalau Tapi improv itu nggak segampang nggak segampang yang dipikir, karena harus mungkin- dikontrol juga. Bener, apalagi kalau misalkan kita di mindset kita nih kita kayak gini, oh kita harus lucu nih, itu jadi beban banget karena Beban banget, bener. kadang-kadang apa yang buat kita lucu belum tentu, Belum tentu buat orang lain lucu, bener. dan belum tentu apa yang udah kita setting yang kita pikir lucu ternyata pas dieksekusi nggak lucu, Nggak lucu, gitu kan. bener. Itu PR banget kan. Bener. Makanya salut banget sih sama stand up komedian. Iya bener. Bisa Mentalnya kuat banget ya Pak ya, kayak Bener. mereka nggak overthinking banget sih berarti. Tapi untungnya lucu semua gitu. lucu. Oke, Bener, lucu. Cahaya dulu pernah jadi ketua OSIS. Pengalaman apa yang paling kamu nggak bisa lupain? Dulu pembinanya kalau nggak salah Bumi ya. Kayak dulu Bumia sih. Pengalaman apa yang nggak bisa dilupain apa ya? Sejujurnya saya udah lupa sih banyak hal. Jadi sebagai ketua OSIS. Tapi kalau yang paling nggak bisa dilupain ya, karena waktu itu tuh hektik banget sih. Mungkin pas pemilu kali ya Pak ya, pas pemilu itu. Pas pemilihan kamu. Kita Kenapa? ada beberapa kendala lah. Itu yang nggak bisa aku lupain sih sampai sekarang. Saya kendala, Bapak tau nggak? Coach tau nggak sih kendala itu? Lupa deh. Mungkin ingat. Apa tuh? Gimana ya? Kan saya belum ada pas pemilihan Coach kamu. belum ada ya. Belum ada. Oh iya ya, Jadi saya tuh memperkenalkan ceritanya- kepada coach tuh ketika saya sudah jadi ketua OSIS ya. Bener. Coach jangan lupa. Kan kamu bilang. Pasti coach gak akan lupa sama saya karena saya ketua OSIS. Bener, ya, karena saya ketua OSIS. Karena Bener. waktu itu sebenarnya saya itu udah ada cuman kontraknya belum jalan, udah ada kesepakatan untuk saya ngajar di ketika kamu kelas 11 berarti itu semester tengah semester. Harusnya saya ketemu sama angkatan kedua harusnya. Cuman karena waktu itu saya disuruh ngajarnya itu karena kan saya harus nyelesain pekerjaan yang sebelumnya. Jadi ya udah akhirnya saya baru masuk tuh pas kamu kelas 3. Ya kan dari Iya, kelas 1 iya. ya. Dari kelas 3 semester 1. Iya, pas awal-awal. Setelah Awal. PKL kan ya coach? Iya, setelah benar. PKL. Dan kalau kita ngomongin sejarah Jipro ya, kamu adalah salah satu pendiri karena cikal bakalnya kan dari lomba radio itu. Iya, dari lomba Beneran? radio itu. Terus anak-anak cerita kayak si Uta gitu, pada minta dibikinin eskul sinematografi, jurnalis ini gitu ya. Terus waktu itu kamu ikut apa? Jurnalis apa sinematografi? Kayak jurnalis kali ya Pak ya? Saya lupa sih. Padahal cikal bakalnya itu radio, Ya, bener ya? benar-benar radio. Cikal bakalnya itu radio, terus baru kita adalah sinematografi dan segala macam. Nanti kalau ada kesempatan kita undang yang lain juga sih. Iya benar, ngobrol bareng-bareng itu tentang Jipro. Wah seru banget tuh kayaknya. Kamu Ngobrolin masa lalu. pernah bikin film di Jipro belum ya? Angkatan Kayak kamu? belum deh. Karena waktu itu kamu udah harus fokus Ke ujian, udah harus Masih fokus ujian ke nasional kan? Dan ada uji kompetensi juga kan waktu itu bikin dokumenter. Bener. Iya, jadi kita fokusnya ke sana sih, lebih ke sana. Bener. Tuh. Oh ya, anyway, back Ya. to the Gantian nih ditanya. Ayo. ke ketua ini ya, apa pengalamannya? Iya, coach itu tau gak sih? Jadi waktu itu pengalaman sebelum kita jadi sebelum pemilihan itu ada beberapa masalah kayak wakil aku dulu nih ada masalah gitu kayak dia tiba-tiba nggak jadi, nggak mau gitu, mundur. iya mau mundur. Terus aku mikir kayak, aduh gimana masa aku jadi ketua sendiri gitu kan. Akhirnya kayak coba membujuk ke dia dan ke orang tuanya juga gitu kayak boleh gak dan lain sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk ini. Cuman ya berjalannya waktu ya udah gitu aja deh. Ya udahnya kayak mau diceritain tapi kayak mikir-mikir gitu. Cerita apa? Iya bener Karena waktu di itu otak tuh kayak sempat gitu. gini, kita nggak nyebutin nama ya, Nggak kita nggak nyebutin nama. Enggak. Karena waktu itu pas evaluasi, kayaknya udah ganti ketua waktu itu. Iya. Udah. Kamu sempat kesel sama wakilnya, bener? Karena Ya bener sih. kayaknya waktu itu kamu capek gitu karena si wakilnya. Iya, karena jatuhnya jadi kayak kerja sendiri gitu sebenarnya. Cuman Tapi ya nggak apa-apa, udah. jadi pengalaman kan? Jadi pengalaman banget Jadi sih. ngerti karakter orang. Benar.
Bener nggak? Bener. Jadi kayak nggak ada yang sia-sia gitu. Dan aku juga jadi mikir kayak orang tuh emang nggak bisa semua orang tuh dipaksain gitu. Karena kalau dia maksain diri tuh justru malah merepotkan orang lain gitu sebenarnya. Kalau dari pengalaman aku sih yang kemarin kayak gitu. Jadi ya udahlah. Oke, nah kamu masih ingat gak teman-teman kamu yang satu angkatan? Sebutin 5 aja yang masih kamu ingat. Ya Uta, Raka, banyak sebenarnya kalau yang diingat ya Pak. Uta, Raka, bilang aja lupa. Oh enggak bener-bener. Baru 2. Uta, Raka, Salva of course. Karena Salva. aku udah sahabatan sama dia udah hampir 10 tahun. 10 tahun, berapa ya? Udah lama banget deh pokoknya dari SMP. Kepisah tuh pas kamu kuliah. Kamu Pas di BINUS, kuliah dianya aja. di UI. Iya di UI. Terus abis itu siapa lagi ya? Caca, Kiki, Della, Alifah yang masih main. Banyak, saya tuh masih inget banyak banget. Dulu kamu pernah syuting sampai banyak yang kesurupan ya? Banyak yang kerasukan ya? Bener angkatan kamu bukan ya? Kayak kalau yang di sini. Iya di sini. Kalau di sini angkatan atas. Oh gitu. Angkatan kamu ya? 2 apa angkatan 1? Bukan. Angkatan kamu waktu lagi uji kom kalau nggak salah. Kesurupan. Pas gue ujikom. Masa sih Pak? Iya, masa apa sih, lupa Coach? ya? Saya lupa. Yang di ruang Ini dari guru tadi itu saya loh. keceplosan mulu nih. Pak. Apa kamu ya? Enggak, bukan. Kalau saya pernah waktu itu kesurupan. Sayanya yang kesurupan. Apa rasanya kesurupan? Nggak bisa ditanya ya. Nggak bisa ditanya. Karena nggak ngeh gitu. Kalau kita kesurupan tuh nggak berasa. Cuman kayak pas udah lepas tuh berasa capek. Oh gitu. Kamu lagi ngapain yang bisa kerasukan? Lagi syuting. Waktu itu syuting video klip. Itu tuh waktu kelas berapa ya? Kelas 11 apa kelas 10? Kayak kelas 10 apa kelas 11 gitu, lupa banget deh. Jadi pernah kesurupan waktu itu. Presenter berita pernah kesurupan. Wow, itu headline yang sangat menarik ya. Tapi beneran waktu itu pernah kesurupan gara-gara kita syuting tuh pas maghrib juga. Terus aku lupa nama tempatnya apa. Pokoknya kayak tempatnya tuh kayak gedung kosong. Tapi yang emang udah kebuka. Maksudnya kosongnya tuh bukan tertutup. Jadi udah kebuka, semua gak ada atapnya gitu kan. Terus kita syuting di situ maghrib. Mungkin nggak baca assalamualaikum atau apa gitu ya, nggak salam gitu sama makhluk di sana. Terus ada yang ngomong kasar juga di sana kan, terus teriak juga karena kan kayak action dan sebagainya gitu kan. Nah itu jadi ini sih mungkin jadi pemicu juga akhirnya ada yang kesurupan gitu. Dan waktu itu kesurupannya juga pas di mana ya waktu itu ya, pas di rumah temen juga waktu itu, jadi kayak ngikut. Oh, gitu. Ketempelan. Dan itu awalnya bukan aku doang. Jadi ada lagi satu yang kesurupan terus jadi ke aku kalau nggak salah gitu deh, aku lupa. Saya tuh ingat. Tapi waktu itu pernah ada kesurupan masal tuh di sini. Iya benar-benar. Ini kok jadi horor ya? Jadi horor. Itu deh. Si siapa ini? Saya tahu, tapi dia ini emang kayaknya dia bisa ngelihat deh Pak. Coach. Siapa ya? Siapa ya? Aku lupa namanya, tapi ada. Ada ya? Ya misalnya, bahkan waktu itu aku lagi di kelas aja nih ya, lagi jalan. Coy jangan di situ. Kenapa? Ada yang duduk. Siapa nih? Aku langsung kayak, aduh siapa nih gitu. Bisa nggak usah diomongin. Kan jadi deg-degan itu. Iya ada yang kayak gitu. Oh dia anak IndiHome. Merek dong Pak. Nggak boleh disebut dong. Merek itu. Ya IndiHome gitu. Si siapa ya? Ada tapi aduh aku lupa namanya juga maksudnya. Teman sendiri lupa loh. Itu bukan teman sekelas Pak. Oh, bukan teman sekelas. Coach. Karena ada 2 ya. Dulu ada 2. Ada 2 kelas waktu itu angkatan aku dan kita tuh nggak kepisah-pisah gitu. Jadi itu aja terus sampai kelas dari 10 sampai 12 bener. Tuh satu kelasnya itu aja. Jadi ya ingat lah nggak ada bosen-bosennya gitu. Oke. Cahaya ya. Ada yang mau disampaikan nggak buat? Ayo udah selesai cepet banget. Iya cepet banget ya? Cepet banget. Oh iya gak apa-apa, nanti kita ada lagi part berikutnya. Tapi jangan bosan-bosan ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Main terus. Ini kan ada adik-adik kelasnya nih. Kamu sebagai bekas ketua OSIS. Aduh bekas ketua OSIS. Sekarang ketua OSIS siapa Pak? Coach. Sekarang itu Putri Salsabila namanya. Baru kepilih kemarin. Dari Fajar ganti, baru kemarin ganti. Berarti semenjak aku itu cowok. Habis kamu angkatan 4 itu cewek ya, Canis. Oh iya. Canis setelah Canis itu Dias cowok. Terus abis Dias angkatan berikutnya itu Anissa cewek, baru cowok lagi. Oke. Oh, agak selang-seling sebenarnya ya, lumayan lah ya. Ada cowoknya juga, ada ceweknya juga. Iya benar. Ada nggak pesan-pesan dong buat adik-adiknya? Pesan-pesan apa ya? Paling ada di kelas.
Sebenarnya tuh masa-masa SMK ini tuh menurut aku ya, emang bener kan kalau orang-orang kan nyanyinya kayak masa SMA tuh apa sih, Coach, inget gak sih? Masa yang nggak bisa Yang nggak bisa dilupain. terlupakan lah, tapi Paling benar. paling inilah ya. Paling memorable. Paling memorable, tapi itu benar sih paling memorable menurut aku ya. Jadi dinikmatin aja masa-masa sekarang gitu. Terus sama belajar, sama ini sih mungkin tips kayak mulai dari kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 kalau bisa udah nentuin kamu tuh mau jadi apa sih gitu. Jadi biar kamu tuh bisa fokus gitu nanti mau kuliahnya gimana, mau kerjanya gimana. Karena banyak juga dari beberapa angkatan aku juga yang sekarang tuh jadi linglung, mereka maunya kemana gitu. Karena mereka belum tahu apa yang Baru mereka mau. mikirinnya Baru mikirinnya sekarang gitu. Jadi kalau bisa mikirnya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus udah tahu gitu apa yang mau kalian capai Bener. gitu. Harus cari passionnya tuh dari sekarang. Dari ya. sekarang. Kita sukanya apa tekunin Nah, gitu. Kan kayak nanti pasti akan ketemu jalannya Bener, dan karena proses. karena kalau dibilang dunia kerja sekarang tuh, saingannya banyak banget ya gitu. Jadi kalau kamu nggak fokus sama apa yang kamu mau, tuh akan susah gitu. Karena di luar sana tuh orang pasti banyak yang udah fokus sama impiannya mereka gitu. Apa yang mau mereka capai itu mereka udah targetin dengan baik. Banyak orang-orang yang udah mateng, yang dia udah menjalani proses, siap kerja. Bener. Dan kalau misalkan kita baru mulai, ya Iya. kalah sama orang-orang Kalah, yang udah kalah. prepare kan. Bener. Nah makanya cari passion tuh dari sedini mungkin lah, biar nanti nggak nyesel waktunya habis karena waktu terus jalan. Bener. Bener nggak Cay? Bener banget sih ya itu. Oke, quotes ada lagi of the Cay? day. Salam nggak buat guru-guru? Oh salam juga. Kali kamu dulu pernah dipanggil guru BK gitu nggak? Wow. Pernah nggak sih? Oh iya pernah. Pernah. Mas B bukan dipanggil guru BK, cuma ditegur. Tahu nggak gara-gara apa, Coach? Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu kan ini kan mau dibangun lantai 3. Ada Ya. tangga, ya kan? Nah, terus saya turun dari tangga abang-abang itu, tau gak sih, tangga kayu. Itu belum istirahat. Jadi kita kayak karena nggak ada guru di kelas, jadi kayak ya udah yuk kita ke kantin aja prepare. Lewatnya pakai tangga abang-abang bukan tangga sini. Astaga. Dan kamu udah Terus udah dan kamu gitu udah jadi ketua ketahuan. OSIS saat itu? Enggak, itu Oh, udah belum. kelas 12, itu Oh, udah udah kelas 12. selesai. Tangga kayu? Tangga Kok saya nggak kayu tahu ya? abang-abang. Berarti saya udah masuk dong? Udah kan waktu itu masih dibangun kan? Iya masih Iya, dibangun. itu masih ada tangga Astaga. abang-abang. Terus kita kayak turun satu-satu Emang gitu. jiwa militernya ada ya. Tapi itu seru banget kalau bahas masalah sekolah tuh banyak banget yang pengen dibahas karena Tapi seru emang banget. menurut saya sampai saat ini nih ketua OSIS yang petakilan tuh kamu doang. Masa sih? Enggak, masa sih? Serius bener? Siapa ya? Canis diem ya, saya tahu sih Canis. Rame cuman Rame, nggak sepetakilan kamu. Iya kan? Terus siapa lagi ya? Dias diem. Fajar diem. Anissa sama. Terus yang sekarang sih belum tahu. Sekarang Tapi belum tahu, kayaknya masih mulai. nggak terlalu heboh gitu. Oh gitu ya? Kan, Berarti mana bener ada kan? belum pernah lihat lagi. Ada ketua OSIS naik turun tangga kayu Tapi itu abang-abang. seru banget. Ya ampun. Masih ingat gak siapa yang negor? Yang Bu Asna, siapa Bu Asna. lagi ya? Cahyo, wah diteriakin tuh dari depan pagar kantin kan. Oh iya. Cahyo, turun semuanya, turun gitu. Wah udah langsung pada panik deh tuh. Ngapain sih pakai tangga-tangga ini gitu. Ngapain? Pada keluar gitu. Mau ke kantin Bu. Kan belum jam istirahat biasa lah biasa kan seperti Terus itu disetrap. Disetrap. Kayak disetrap deh waktu itu. Iya dihukum sih. Cuman maksudnya gak yang hukum berat banget gitu. Tapi lucu banget sih emang. Ya kayak aneh aja. agak konyol sih ya. Cabut ke kantinnya lewat tangga abang-abang. Karena lebih deket Coach. Kan Oh, maksudnya itu kan tangga kayu tuh depan pintu banget kan. Jadi ya udah lewat situ gitu daripada kita ini. Nah, paling seru tuh kalau lagi belum istirahat nih, misalnya udah ada yang istirahat kan kadang ada guru yang masih standby aja gitu kan. Masih kayak di dalam kelas sih kita mau keluar kayak nggak enak gitu kan, masih ngebahas pelajaran. Kita nitip dia tuh lewat bolong-bolongan jendela itu kayak nitip ya, misalnya nitip apa tuh meme gitu kan, biasanya di sini kantin Iya, meme ya, nitip nasi goreng meme gitu, ntar taruh duitnya ntar dilempar makanan ntar kita ambil. Itu seru banget sih. Iya. Oh, gitu ya. Itu asik banget, parah asik banget sih Coach gitu. Oke, Cahya. Ya, Sekali lagi thank you ya. terima kasih. Sukses buat karirnya ke depan. Amin. Ditunggu karya-karyanya. Amin. Kamu punya konten gak sih? Konten, selain apa programnya? Jurnal 19. Selain Jurnal 19 kamu presenting di situ, ada konten-konten lain yang kamu jalan? Belum sih, belum ada Bukan konten. kamu punya ini ya? Instagram. Oh, kalau Instagram, TikTok ada. Cuma misalnya kalau TikTok ini belum berjalan lagi, tapi rencananya sih mau berjalan.
lagi. Make up ya kalau nggak salah ya. Bukan, kalau TikTok tuh aku lebih kayak kebaca berita juga sebenarnya. baca berita. Iya, Kalau iya. Tuto juga viralnya yang gara-gara baca duit berita itu kan. Jadi dari situ kayak mau dilanjutin lagi gitu. Oke. Sekali Oke. lagi thank you. Thank you, udah mau Coach. main lagi ke sekolah kita, bukan sekolah. Ya sekolah kita, karena kamu kan pernah sekolah di sini. Iya juga. benar, pernah sekolah di sini. Ini juga pasti diinget terus lah sekolahnya, nggak mungkin Ya, terlupa. dan saya juga ingat terus. Beneran inget terus berarti ya, Coach? Ingat terus. Ya, sampai sekarang buktinya ingat kamu pertama kali ngomong sama saya apa. Bener sih, gara-gara yang ketawa sih itu ya. Oke, Jadi tidak pernah terlupakan. sip. Oke. Thank you ya. Main-main Thank you, lagi ke Coach. Terima kasih. ruang konseling Oke. Elvano. Dan Sebenarnya saya pengen konseling masa percintaan kali ya, kapan-kapan. kenapa memang dia? Dia kenapa? Kebetulan saya tahu nih mau dibuka nih. Karena kan ini ruang konseling gitu kan, jadi Ruang mikir konseling. kayak, oh ini kayak konseling percintaan atau psikologis kali ya. Oh gitu. Psikologis dalam Emang hubungan dia kayak, kenapa sih? enggak, sebenarnya nggak apa-apa. Kan cuma tadi mau menggibik aja sebenarnya karena ruang konseling kan. Oke deh. Gitu. Oke, Caya, thank you. Thank you, Dan thank you Coach juga Tio, thank you. udah gabung di ruang konseling Elvano. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like juga, dan nyalain tombol lonceng supaya dapat apa? Giveaway. Notifikasi. Giveaway belum Kenapa sih. dapat? Kita coba pikirin ya Giveaway. giveaway-nya apa yang mantap deh. Pokoknya ditungguin aja ada giveaway dari ruang konseling Elvano. Saya Elvano dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit, gitu kan ya? Iya, bisa gitu ya. Saya Elvano Ya. dan Gitu biasa. kerabat kerja yang bertugas pamit. Undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Coba dong kamu closing deh. Aduh gimana? Masa closingnya berita kan podcast ini lagi podcast. Nggak apa-apa. Gimana? Sampai Closing berjumpa berita. gitu. Sampai oke, gimana? Dari sampai berjumpa. Ya, saya Cahya. Oh ya. Saya Cahya Putrinda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wey, sampai jumpa. Aduh malu.